Itu kan pernyataan dia ya, Pak Iwan ya. Nah, tapi Bapak Ibu, pernah nggak dia bertanya, kan dia punya perkumpulan namanya, Gereja Gereja Allah Esa ya, namanya GAA, G A apa ya, Gereja Allah Esa. Oke, ya Gereja Allah Esa lah, yang penting dia punya, perkumpulan. Nah, coba saya ini ya, saya, tunjukkan ke kita ya. Jadi, harusnya dia mempertanyakan dulu yang dia punya gitu, apakah ada perintah gitu ya. Coba saya search di Google ya, Gereja Allah Esa. Oke, kita, apa namanya, kita lihat, eee, Gereja Alkitab Allah Esa, ya itu, punya punya, Henry Tandianta ini ya, Henry Tandianta. Oke. Nah, seharusnya dia tidak memakai kata gereja di situ Bapak Ibu, karena tidak ada perintah Tuhan mendirikan gereja kan dia bilang kan, tapi dia pakai, ya. Saya tunjukkan aja secara ini aja lah di Google ya, saya tidak buka, kontennya, tapi saya tunjukkan saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, HTD mendapatkan perintah dari siapa? Mendirikan sebuah perkumpulan di depannya ada kata gereja. Dari mana perintahnya? Di Alkitab mana ada perintahnya? Alkitab versi LAI. Seharusnya yang benar itu Bapak nggak pakai kata gereja, karena nggak ada dalam kitab suci ditulis gereja, dan tidak diperintahkan Yesus menurut Anda. Ya, itu gereja ya, Gereja Alkitab Allah Esa. GAAE. Itu simbolnya WiFi Bapak Ibu. Simbolnya mirip WiFi. Saya ketawa kalau ngelihat, maksudnya. Ya, jadi orang ini sebenarnya Bapak Ibu blunder. Kenapa saya katakan blunder? Ya tadi dia mengatakan kan nggak ada perintah Yesus mendirikan gereja. Tapi dia dirikan komunitas yang adalah memakai kata gereja juga. Dia sendiri blunder. Nah sekarang pertanyaannya, di kitab suci mana diperintahkan kepada ATD dirikan gereja ala Esa? Pasti dia berkamuflase dan berputar-putar kalau ditanya pasti. Karena kan memang modalnya seperti itu HTD ini. Kan saya sempat diskusi beberapa waktu atau beberapa bulan yang lalu itu di channel Yahudi KW juga itu. Nah, palingan dia muter-muter paling. Dia comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Lah dia sendiri mendirikan gereja. Dia pakai kata itu gereja. Lah di mana ayatnya kata gereja dalam Alkitab terjemahan LAI? Saya yakin Anda tidak temukan. Karena itu berasal dari bahasa Yunani dan Latin atau bahasa Ibrani, yaitu kahal, eklesia, eklesia, atau arti yang lain lagi. Igreja dari bahasa Portugis dan lain-lain. Yang artinya perkumpulan atau komunitas umat yang berdoa, beriman kepada Kristus. Itu. Dan komunitas itu punya tempat. Nah, kemudian tempat itu juga disebut gereja. Nah, ini kan aneh. Dia dirikan gereja Allah Alkitab Allah Esa, dia pakai kata gereja. Kata dia sih nggak ada tuh perintah. Nah, dikembalikan lagi kepada HTD. Lalu perintah siapa sehingga Anda melakukan itu? Dan Anda mengatakan Anda Kristen paling sejati. Sejati dari mana? Anda sendiri itu menjilat ludah sendiri. Anda mengatakan harus tertulis, yang Anda lakukan tidak tertulis. Kan aneh, ya, standar ganda. Oke, baiklah. Kita sapa dulu Paman Sayang Sofi. Selamat sore, Paman. Ya, selamat sore, Bro Gea, Paman Ivan, Ya, selamat sore, dan teman-teman di apa live kabar? chat. Ya, Apa kabar nih, kabar baik, Paman Sayang Sofi? kabar baik, kabar baik, kabar baik. Semoga Bro Ivan Baik. dan Siap. Bro Gea juga sehat-sehat selalu ya. Ya, Amin. kembali kita disuguhi oleh penalaran orang yang saya tidak tahu ya, apa ini belajar sungguhan atau belajar apa abal-abal aja, ya kan? Ya tadi Pak Ivan sudah menjelaskan secara mendetail ya tentang apa namanya perjalanan sejarah ya tentang apa namanya praktek kehidupan menggereja katakanlah demikian pada zaman para rasul ya dan para pengganti-penggantinya. Nah, saya melihat dari konteks kekinian, ya betul apa yang disampaikan oleh pendeta
HTD ini, bahwa kita memang disuruh untuk mewartakan Kristus itu dari rumah ke rumah. Ya itu betul, memang betul. Tapi bagaimana kalau misalnya kita sudah mendatangi 1.000 rumah ya, dan 1.000 rumah itu semua menerima pengajaran Kristus. Bagaimana 1.000 orang itu untuk berkumpul bersama, untuk mengijabantahkan atau mewujud nyatakan keimanannya kepada Kristus. Yang jelas kan harus berkumpul, dan berkumpul ya di mana? Apakah di ruang terbuka atau di mana? Nah itu kan logisnya ya butuh sebuah tempat, sehingga orang-orang yang ingin memuji dan meluhurkan nama Tuhan itu kan harus punya tempat yang bagus, sehingga melaksanakannya itu dengan baik dan benar. Ya, tidak mungkin misalnya dalam konteks kekinian ya, Kristen itu kan bermacam-macam ya, ada di mana. Masa misalnya kita ingin berdoa di Monas, ayo rame-rame di Monas, di situ ada Katolik, di situ ada gerejanya dia, di situ ada, kan ngaco namanya itu. Makanya kan pemerintah ya memberikan suatu himbauan, kalau bisa, bukan kalau bisa, memang itu ada fasilitasi supaya dibuatkan fasilitas untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, dan lucunya ada yang namanya pendeta yang ingin menganulir hal demikian gitu loh. Padahal sudah kondusif, kalau ada perjuangan supaya setiap agama itu mempunyai hak dan mendirikan rumah ibadah. Malahan ada dari pihak kita yang bersikap seperti pendeta ini. Terus kalau dia memakai kitab suci lagi juga, ya membunuh menyerang dirinya sendiri. Ya kita balik. Nah, di mana dalam kitab suci Yesus mengatakan, ayo kalian harus merayakan Natal. Nah, apakah pendeta ini merayakan Natal atau tidak? Atau di mana ayatnya? Kalau dia merayakan, ya dia menukik dirinya sendiri. Terus yang lain, misalnya, di mana dalam kitab suci Yesus atau para rasul mengatakan, pergilah dan dirikanlah sekolah untuk jadi pendeta? Kan tidak ada juga. Ya kan? Kenapa si pendeta ini sekolah untuk khusus untuk jadi pendeta? Itu kan semua tidak ada. Jadi, konsep-konsep sederhana atau penalaran sederhana itu ya memang tidak membingungkan orang banyak, tapi membuat dirinya sendiri itu terlebur dalam pemahaman yang ya saya pikir sangat minim ya, dan memalukan menurut saya ya kalau disampaikan oleh orang-orang seperti ini ya. Dan saya berharap juga ya teman-teman Muslim yang di Cilegon itu tidak terpengaruh oleh ujian dia itu kan, karena apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta ini kan semacam sebuah pembenaran kan dari pihak mereka. Itu pendetanya kan sudah mengatakan demikian. Kalau gitu ya kita tolak aja pendirian gereja, dan teman-teman Muslim di berbagai tempat juga melakukan hal sama. Kalau sudah demikian ya berbahaya kan, bukan mendukung kondusivitasnya sebuah kehidupan bersama di sebuah negara, tapi malah bertolak belakang dengan apa yang kita berjuangkan bersama, bahwa setiap agama itu punya hak yang sama untuk mendirikan tempat ibadah. Demikian, Bro. Oke, mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Iya, memang istilahnya pernyataan-pernyataan yang kontroversial ya, dan juga kontraproduktif ya, yang sering dilontarkan oleh pendeta yang satu ini. Tetapi posisi kita saya kira jelas ya, bahwa kebebasan beragama atau beribadat itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar ya. Dan kalau itu dilarang ataupun ditolak, ya berarti kan sama dengan menolak ataupun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Bahwa ada aturan mainnya, ya biarkan mereka berproses sesuai dengan aturan tersebut yang memang berlaku. Dan saya kira penolakan ini tidak ada kaitannya dengan implementasi terhadap aturan yang memang berlaku untuk pendirian rumah ibadat Kristen ataupun pendirian rumah ibadat lah dalam konteks seperti itu. Tetapi penolakan ini memang benar-benar adalah penolakan terhadap suatu agama yang ingin menjalankan ritual agamanya atau peribadatannya sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kita ketahui juga bahwa ternyata setelah ditelusuri pada waktu kasus ini sementara viral pada waktu itu, ternyata justru lebih mudah mendirikan ataupun membangun kafe-kafe atau bar-bar ataupun apa ya di Cilegon itu. Ya betul. Iya kan?
malah itu tidak dilarang kok. Jadi bingung kita. Sesuatu yang untuk memujikan dan memuliakan Tuhan, orang berdoa, beribadat, religius, itu dilarang, ditolak. Tetapi yang maksiat ini tidak disentuh. Jangan-jangan mereka turut mendapat kontribusi dari pendirian bar-bar ataupun kafe-kafe ataupun warung-warung remang-remang dan sebagainya. Ada di suatu channel bahkan sempat melansir dalam satu RT itu bahkan ada sampai 5 atau 6 kafe-kafe ataupun yang konotasi bar dan sebagainya itu dalam satu RT. Nah, kenapa itu tidak dibereskan saja oleh mereka yang katanya seling mempropagandakan memberantas maksiat-maksiat. Tetapi yang maksiat ini justru dibiarkan bebas tumbuh seperti jamur di musim hujan, sementara untuk rumah ibadat itu malah ditolak. Dan ingat, seperti yang dilansir oleh beberapa media informasi, bahwa selain gereja, tidak ada lagi juga, maksudnya selain masjid, tidak ada rumah ibadat lain, entah itu Hindu, Buddha, Katolik maupun Kristen ataupun Konghucu, itu tidak ada di ini kota Madya Cilegon ini. Nah, sementara kalau kita melihat kepada data yang dipublikasikan beberapa media, itu untuk kekristenan saja tuh umatnya itu kurang lebih sudah 6.000 lebih. Dan di antara yang 6.000 itu umat Katoliknya juga ada sekitar 3.000-an. Dan tidak ada sama sekali tempat ibadat ataupun gereja untuk kemudian mereka beribadah di situ. Nah, ini kan menurut saya suatu mungkin satu-satunya daerah yang di Republik ini yang tidak ada rumah ibadat lain, yang mungkin Cilegon ini sendiri. Demikian, Bro. Okay. Oke, baik. Ya, tadi juga kita mendengar ya Bapak Ibu ya, bahwa dia menyebut bahwa dalam kitab suci yang disebut itu bait Allah. Nah, sekarang HTD ini pendidikannya apa ya? Dia pelajari apa tentang bait Allah gitu ya? Kita tahu tadi Bapak Ibu bahwa sejak terjadinya tadi pemberontakan tadi itu, atau bisa dikatakan bahasa halusnya itu pemisahan umat pengikut Yesus dengan Yahudi, orang-orang Kristen orang-orang pengikut Yesus tidak lagi ke bait Allah. Tidak lagi ke bait Allah.